Di pantai utara Jawa Barat, terbentang kisah sebuah kesultanan yang menjadi gerbang utama penyebaran Islam. Inilah Kesultanan Cirebon. Berdiri pada abad ke-15, Cirebon memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Jawa dan Sunda. Awalnya, wilayah ini merupakan desa nelayan yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran. Figur kunci pertama adalah Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, yang memilih jalan dakwah Islam. Ia mendirikan Dukuh Alang-Alang, cikal bakal kota Cirebon, bersama adiknya Nyi Rara Santang. Ajaran Islam semakin kuat berkat kehadiran Syekh Nurjati, ulama dari Baghdad. Namun, puncak pendirian Cirebon tak lepas dari sosok Syarif Hidayatullah, cucu Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah menghabiskan masa mudanya menimba ilmu agama hingga ke Mekah dan Mesir. Setelah kembali, ia menggantikan pamannya dan menjadi penguasa, fokus pada dakwah damai. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 Wali Songo. Pada tahun 1479 Masehi, Cirebon secara resmi memproklamasikan diri sebagai kesultanan yang merdeka. Cirebon menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan banyak pihak, termasuk Tiongkok dan Portugis. Pelabuhan Muara Jati menjadi sangat ramai, mengekspor hasil bumi dan mengimpor komoditas asing. Posisi ini menjadikannya bagian tak terpisahkan dari jalur sutra maritim Asia Tenggara. Cirebon menjadi basis penting bagi Wali Songo dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya. Dibangun atas prakarsa Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati, masjid ini adalah simbol spiritual kesultanan. Salah satu ciri khasnya adalah soko tatal, tiang yang konon dibuat dari serpihan kayu. Arsitektur Cirebon unik, memadukan elemen Jawa, Sunda, Hindu, dan Tiongkok. Pusat pemerintahan kesultanan, Keraton Kasepuhan, adalah mahakarya budaya. Di dalamnya terdapat kereta Singabarong, kendaraan kebesaran sultan, simbol filosofi trietnis. Cirebon juga terkenal dengan batik Megamendung, motif awan yang mengandung filosofi mendalam. Awan tebal melambangkan kesabaran dan kebesaran hati seorang pemimpin yang harus menaungi rakyatnya. Seni tari topeng adalah media dakwah dan hiburan yang sangat populer. Setiap topeng, panji, samba, rumiang, tumenggung, kelana, melambangkan tahapan kehidupan manusia. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaan, bersekutu dengan Demak. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Cirebon mulai memasuki periode suksesi yang kompleks. Pada abad ke-17, kekuatan baru muncul, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau VOC. Tekanan VOC dan masalah internal suksesi melemahkan otoritas sultan. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, kesultanan akhirnya dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Keraton Kasepuhan, memegang pusaka utama dan otoritas tertua. Lalu ada Keraton Kanoman, yang didirikan oleh keturunan sultan yang lebih muda. Dan yang terakhir, Keraton Kacirebonan, yang diakui eksistensinya kemudian. Perpecahan ini menghasilkan 3 garis keturunan sultan yang berkuasa di wilayah masing-masing. Meskipun terpecah, kesultanan kehilangan kekuasaan politik dan militer penuh di bawah kendali VOC. Namun, peran Cirebon sebagai pusat budaya dan spiritual tidak pernah padam. Keraton-keraton ini kini berfungsi sebagai penjaga pusaka, tradisi, dan sejarah leluhur. Mereka adalah museum hidup yang menceritakan perjalanan panjang sebuah peradaban. Filosofi teguh dan lugas yang diwariskan Sunan Gunung Jati terus hidup dalam masyarakat Cirebon. Perpaduan unik budaya Jawa, Sunda, dan Tionghoa menjadi identitas kota pesisir ini. Seni rupa dan pahat keraton menyimpan kisah-kisah historis yang tak ternilai harganya. Kini, Cirebon mengundang para wisatawan untuk menyelami jejak sejarah yang memukau. Meski tidak sepadat dahulu, pelabuhan Cirebon tetap memiliki peran vital dalam perekonomian. Makam Sunan Gunung Jati menjadi tujuan ziarah spiritual penting bagi umat Islam Indonesia. Kesultanan Cirebon adalah bukti nyata kesuksesan dakwah damai Wali Songo. Setiap sudut keraton, setiap motif batik, menyimpan narasi tentang kejayaan masa lalu. Cirebon bukan hanya sejarah, tapi juga warisan yang harus kita jaga bersama.
Pengaruh Cirebon meluas, membentuk tatanan sosial, agama, dan budaya Jawa Barat. Kisah Kesultanan Cirebon adalah kisah harmoni, perdagangan, dan penyebaran iman. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.